Sahurnya tuh ada rasa-rasanya mantap ya, kayak berat gitu hari ini ya. Tuh ngantuk banget, dari kemarin itu hujan terus, dari sore nggak berhenti hujan sampai malam, hawanya tuh dingin, hawanya tuh hawa-hawa pengen tidur. Tuh ngantuk banget ini. Tapi kalau dia udah sahur kan? alhamdulillah sudah sahur. Walaupun air putih doang ya. Menjelang imsak. Dan alhamdulillah acara ini akan terus berjalan karena sudah dibantu, didukung oleh Pesantren Darut Taqiyah Primago. Dan ada juga Ayo peduli sesama. lalu ada Bimbel Masuk Gontor, Ada juga Primago Mart, ada Rumah Quran Primago, ada Primago Umroh, dan yang pasti ada Primago Studio, dan ada juga PKBM Primago, dan yang terakhir ada PBB pabrikblokbeton.com. Oke. Dan gak lupa nih Kak Khadijah, ada Be My Best Honey. Apa itu? Ini adalah madu yang 100% murni tanpa adanya bahan pengawet. Dari sarangnya tuh diperes langsung ke sini. Dari sarangnya langsung. Saling diperes. Diperes. Oke, boleh. Boleh kan? Nah, gak lupa khasiatnya banyak banget dong Apa pastinya. itu hasilnya? Buat ayah bunda yang anak-anaknya atau bahkan ayah bunda sendiri yang suka batuk-batuk, tenggorokan gatal, bisa banget nih minum ini karena meredakan batuk dan sakit tenggorokan. Dan pastinya meningkatkan imun tubuh. Dan ada juga salah satunya menjadi sumber vitamin dan mineral Kak Khadijah. Selain itu di sini juga masih ada OSB, Omar Smart Brain. Apa itu Kak Khadijah? Orang-orang itu primago banget. Primago banget. Justru itu orang karena primago. Karena primago. Ini adalah nutrisi untuk otak. Jadi untuk para ayah bunda sekalian di rumah, bisa langsung untuk anak-anaknya produksi ini untuk imun otaknya agar lebih fresh. Biar otaknya Fresh, lebih masuk lagi. Oke. Kenapa memilih otaknya OSB? Otaknya masuk ke mana lagi? Masuk ke dalam otak lebih dalam. Oh, otak masuk ke dalam otak. Oke, berdasarkan efek Boleh, sahur. boleh. Efek sahur ya. Terus Jadi manfaatnya apa alasannya ya? ini kenapa memilih OSB, yaitu salah satunya meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, membantu sirkulasi darah ke otak, memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral, dan tanpa bahan pengawet, aman untuk kesehatan dan 100% bahan herbal alami. Udah BPOM belum? Sudah BPOM asli dengan POM. Sudah BPOM, jadi sudah bersertifikat, sudah diuji, jadi nggak ada lagi keraguan di situ ya kalau dia ya. Nah, itu apa kan aja yang dipegang? ini nih Kak Khadijah, Apa itu? secret book. Secret book. Bahasa Inggris ya? Secret book. Iya dong, buku rahasia. Buku rahasia. Karena ini adalah jurus ampuh untuk menjadi santri. Dengan buku ini, ayah bunda, anak-anaknya bisa masuk pesantren yang diinginkan. Karena di dalam ini ayah bunda banyak banget ilmu-ilmu yang menjadi bahan persiapan anak-anak ayah bunda untuk masuk pesantren. Ada imla, kalau ada juga matematika, yang dimana tuh pasti diujikan ketika masuk. Tajwid nggak lupa. Dan buku ini dibuat langsung Kak Khadijah Oleh siapa itu kan? oleh pimpinan pesantren leadership Darut Taqiyah Primago, Dr. Awal Wifaj MPD. Masya Allah, luar biasa banget ya beliau. Masya Allah. Nah, kayaknya vibe sahur kita kerasa banget nih. Gimana biar cepat selesai? Kita langsung panggil aja kali ini. Oke, boleh langsung kita panggil aja. Tapi Kak Khadijah sebelumnya, Iya. Kak Khadijah tahu nggak siapa yang bakal kita panggil? Siapa itu kan aja? Ini tuh orang terteladan seprimago.
Kak. Waalaikumsalam. Orang terteladan, Masya Allah, tabarakallah. Benar. Insya Allah. Teladan. Sudah divalidasi Kak Khadijah. Siapa namanya? Namanya Liva Kainara Mutiarani, tapi dipanggilnya sama teman-teman dan ustadzanya Ara. Oh, berarti panggilan sebenarnya bukan Ara. Nah, panggilannya emang dari kecil, dari ayah, dari orang tua emang Ara. Oh, memang Ara kan, memang panggilannya Ara kan, bukan dipanggil sama teman-teman sama ustazah. Bukan. Nah, berarti memang panggilannya Ara. Dari Bogor. dari Bogor. Oke. Nah, coba Ara ini berapa bersaudara? 3 bersaudara, tapi anak pertama. Anak pertama, yang pertama Ara, yang kedua Adik perempuan, yang ketiga adik laki-laki. adik perempuannya di mana? Alhamdulillah di Gontor, Putri 1. Udah di Gontor. Kok Aranya masih di sini? Setiap orang beda jalan. Setiap orang beda jalan. Jadi Ara ini intensif ya. Jadi Ara Jadi udah melenceng. sekolah di luar. Melenceng dia. Mancing. Enggak ada apa-apa. Terus yang terakhir di mana? Yang terakhir di Gontor juga. Di Gontor juga. Oh, terlambat ini ya, Kak Ara ini. Tapi nggak apa-apa ya, insya Allah bisa dapat dua-duanya. Sebelumnya sekolahnya di mana SMP-nya? Sebelumnya sekolah di SMP negeri di salah satu sekolah di Bogor. Oh, SMP negeri. Kenapa tuh bisa milih SMP negeri sedangkan adik-adiknya dari kecil tuh Langsung udah pesantren? Pertama itu salah satu sekolah favorit, terus yang kedua emang kayaknya orang tua juga lebih sering ke situ. Terus jadinya karena emang dari kemauan diri sendiri dan ke orang tua yang ngedukung, akhirnya mantap buat masuk ke situ. Oh gitu. Terus teman-teman adik-adiknya kenapa bisa masuk langsung ke Gontor? Kemana dulu? Apa dari Primago juga? Yang perempuan bimbel, tapi kalau yang laki-laki sempat di Primago. Oh, siapa itu adiknya? Adiknya yang perempuan, namanya siapa? Yang perempuan Safa Zahra Kamila, kalau yang laki-laki Afif Kainandra. Oh, Afif Kainandra. Kenal sudah Khadijah Afif Kainandra? Tidak. Tahun kedua ya? Ketiga. Yang angkatan ketiga. Tahun angkatan ketiga putra. Angkatan ketiga putra. Nah, terus sekarang di Gontor berarti adik-adiknya ya? Adik-adik di Gontor, yang di Gontor, yang ketiga di Gontor, dan Ara yang terakhir. Ntar bakal masuk ke. Tapi lulusnya Ara duluan kan? Apa adiknya yang kedua? Kedua. Adanya yang kedua, terus kalau misalkan insya Allah akselerasi bareng sama adik yang terakhir. Oh, jadi sama-sama alumni. Ya. Oh, gimana? Jadi ada yang kedua ini sekarang naik kelas 5. Terus kalau yang laki-laki itu naik kelas 3. Gitu. Jadi kalau misalkan Ana nanti daftar ke Gontor kan Ana intensif. Terus kalau misalkan insya Allah Ana bisa loncat kelas atau akselerasi itu nanti Ana bisa satu angkatan sama adik Ana yang laki-laki itu. Jadi lulusnya bisa bareng. Oh, gitu. Berarti memang ini ya? Memang apa namanya mundur ya jadinya? Jadinya mundur. Iya, mundur jauh banget. Kok bisa ya mundur jauh banget? Padahal cuma bisa dibilang ulang setahun doang. Karena yang adik perempuan itu akselerasi. Oh, Masya Allah. Jadi yang kedua akselerasi. Ya, yang kedua akselerasi. Di kelas berapa? Dari kelas 2 ke kelas 3. Dari kelas 2 ke kelas 3. Pintar itu ya berarti ke kelas 3? Enggak, maksudnya dia nggak kelas 2. Jadi Dia dari kelas kelas 1 terus naik kelas 2. Gitu. Karena rata-ratanya 8. Ya, 8 sekian. Iya, kalau rata-rata di Gontor udah 8 ya Bunda, itu bisa langsung akselerasi. Loncat kelas. Dia nggak ngerasain kelas 2, langsung ke kelas 3. Ya, betul. Terus kebetulan Ara ini Murid teladan. plus ketua OPPL. Ketua OPPL. Beneran tuh Ara? Iya. Ketua OPPL, ketuanya bukan wakilnya? Bukan. Ketuanya? Insya Allah. Gimana? Pas ditunjuk jadi ketua tuh gimana? Pertama pastinya kayak awalnya ngerasa nggak sanggup, kayak ih kok Ana sih gitu. Emang Ana
segimananya sih kok bisa Ana yang dikasih tanggung jawab sebesar ini gitu kan, maksudnya kan kalau jadi ketua otomatis Ana yang paling dominan dibanding teman-teman semua gitu, jadi kayak awalnya emang ngerasa kayak nggak yakin, tapi kok lama-lama ya udahlah dijalanin aja, emang ini mungkin udah dapet kepercayaan dari yang ustazahnya gitu, jadi ya dijalanin aja, cuman pasti ada beban. Oh, gitu. Nggak usah mau nanya sama Ara. Ara kan sebagai murid teladan nih, emang nggak ada niatan untuk kayak buat ngikutin orang yang lain berbelok-belok itu gimana? Enggak sih, karena prinsip Ana tuh kayak kita tuh punya cara pandang masing-masing dan kita punya tujuan masing-masing. Nggak mungkin kita mau punya masa depan tapi kita ngikutin orang lain, karena kalau misalkan kita ngikutin masa depan orang lain belum tentu apa yang kita suka mereka juga suka gitu. Iya benar. Oke. Nah, kalau membicarakan pelanggaran terberat apa yang pernah kamu langgar dan pelanggaran teringan apa yang pernah kamu langgar? Pelanggaran terberat, insya Allah sejauh ini belum ada. Paling kalau misalkan pelanggaran yang pernah Ana lakuin tuh pertama kali awal-awal masuk ke Primago, Ana pernah nggak pakai kaos kaki terus dihukum buat bersih-bersih. Oh, Itu terberatnya berarti. Ya itu insya Allah pertama dan terakhir. Oh itu terakhir juga. Berarti terberat dan teringan. Emang nggak salah ini. Nggak pernah ngelanggar ini gimana ini? Nggak, berarti emang kita betul memilih santri teladan. Bener-bener santri teladan. Santri nggak pernah melanggar, melanggarnya cuma sekali. Dan sebentar lagi dia sudah selesai dari Primago. Gak pakai kaos kaki doang, melanggar. Kalau Dija ngelanggarnya apa tuh? Alhamdulillah. Pernah pakai kerudung berapa kali Kak Hadijah? Alhamdulillah warna-warni. Warna-warni udah dari semua jenis kerudung, semua jenis warna udah coba berarti ya? Bineka Tunggal Ika. berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Terus kalau niatan gitu, niatan pengen ngelanggar atau lagi capek nih, pura-pura sakit. Nah, pura-pura sakit gimana? Kalau pura-pura sakit sih kayaknya enggak deh, soalnya kalau misalkan pura-pura sakit tuh boring juga di kamar kan, nggak ada kegiatan, terus juga kayak malah sebenarnya tuh kadang ada muncul rasa takut gitu, kayak ih ngapain kalau Ana di kamar ntar pasti kayak takut kejadian sesuatu yang horor gitu loh, karena kadang parnoan, apalagi kalau misalkan dapat cerita-cerita, biasanya kan kalau anak pondok itu ada cerita-cerita klasik yang kayak ih di sini tuh ada ini loh gitu, misalkan karena depan pondok ini pohon bambu dulu, sekarang kan ya, udah itu bang, makanya nggak ada horor lagi dong. Justru udah ditebang berarti gak ada niatan buat pura-pura sakit. enggak. Oh ya karena udah aman ya kalau di sini. Kan udah ditebang, kita juga udah dipakai itu kan seng apa. Jadi kan udah aman. Jadi kamu gak ada niatan gitu sekarang buat pura-pura sakit? Enggak deh, lebih enak produktif insya Allah. Masya Allah. Gini teman-teman ya, adik-adik contoh Putih Ara, Kak Ara ya. Gak pernah melanggar. Lebih baik apa? Lebih baik Produktif, kan tadi bilangnya gitu. Lebih baik produktif daripada diem ya, karena diem itu membosankan kan. Makanya jangan sekali-kali berniatan untuk pura-pura sakit. Terus gimana nih tanggapan Ara tentang santriwati yang suka madol? tanggapannya tuh Apa itu madol? Teman-teman ada yang tahu nggak madol itu apa? Ada yang tahu nggak madol itu apa? Saya juga nggak tahu sih kalau madol itu. Iya, madol itu apa? Pura-pura sakit. Nggak ikut kegiatan. tata marot saja. Kita kan biasa kalau di kantor selalu bilang tata marot. Ini madol. Oke. Itu bahasa apa itu? Ustaz dan Nisa. Bahasa apa ya? Bahasa beda. Bahasa beda, bahasa planet mana mungkin ya? Bahasa santri dan. Ngomong. Oke, bagaimana tanggapan Ara tentang santriwati yang suka
Tata Marot. Pura-pura sakit nih pasti Ara tahu kan. Gak hanya Karena Ara pura-pura ini sakit ketua, ya. karena Ara ini ketua PPM yang dimana selalu ngecek teman-temannya. Ada yang sakit, nih kayaknya dia pura-pura. Dan tahu pasti gimana kepribadian teman-temannya, yang mana yang berbohong, yang mana yang beneran. Nah gimana tanggapan Ara? Tanggapannya sih kayak susah ya buat ngajarin orang, maksudnya buat ngingetin mereka yang kayak gitu, karena mungkin emang kebiasaan dari dirinya tuh kayak males deh buat ngikutinnya. Kayak udahlah mendingan sakit aja deh, pura-pura sakit dibandingkan capek buat ikut kegiatan. Nah kalau kayak gitu mungkin kalau misalkan udah diingetin sama anak, dia harus kayak emang ada kemauan dari diri sendiri gitu loh, buat kayak oh ya anak harus berubah, anak tuh nggak boleh malas, karena itu anak ikut kegiatan pondok, ikut peraturan pondok, jadi anak nggak bisa semena-menanya gitu loh sama kemauan sendiri, nggak bisa egois. Emang itu santriwan teladan kita bener-bener teladan, nggak ada Melanggar. nggak ada, iya, no gap kayaknya, ya, no gap. Terus kalau kayak gitu apa harapan kamu buat Primago? Harapannya semoga Primago makin berkembang, terus makin besar lagi. Amin. Semoga yang rencana pembangunan Primago yang di Rumpin tuh cepat selesai, terus santri-santrinya bisa pindah ke sana secepatnya. Semoga 2 tahun ke depan kita udah bisa ngeliat Primago yang ada di Rumpin. Amin. Terus pesan buat teman-teman kamu? Pesannya semoga tetap semangat belajar, terus jangan pernah ikutin kata orang. Kalau misalkan kita udah punya satu tujuan, harus fokus sama satu tujuan itu. Jangan pernah ngelihat hal-hal di luar yang enak doang gitu, karena di luar tuh lebih serem dibandingkan kita di pondok gitu. Tapi walaupun kita di pondok, kita tetap harus berhati-hati. Oke, terima kasih ya Ara ya, sudah mau sharing. Banyak banget ini emang kalau dari santriwati teladan itu tuh, Masya Allah masuk terus ada aja. Ternyata tipsnya kayak gini, ternyata harusnya seperti ini, untuk apa kayak gini, kalau kita tuh harusnya kayak gini gitu. Jadi jangan buang-buang waktu ya Ara ya, nggak usah buang-buang waktu di dunia. Dan kita juga berterima kasih pastinya kepada para sponsor yang telah mendukung acara kegiatan podcast Ramadan Primago ini. Terima kasih banyak, dan kami Najwa dan Khadijah undur diri untuk episode ini. Saksikan terus Podcast PRP, Podcast Ramadan Primago. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.